نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhul Islam, kita melanjutkan kajian kita Sahih At-Targhib At-Tarhib. Kita masuk hadis yang ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yub'atsun nasu ala niyyatihim. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Kemudian hadis ke-14 warwahu aidan min hadits Jabir, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadis Jabir namun dengan lafaz yuhsyarun nas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadis Jabir namun dengan lafaz manusia dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan niat mereka. Ini menunjukkan pentingnya niat, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa manusia dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ya, ini berhubungan contohnya dengan hadis sebelumnya yang kita pernah bahas, bahwa Rasulullah SAW mengabarkan yakzu jaisunil ka'bata, nanti akan ada sebuah pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda minal ard, ya ketika pasukan itu berada di sebuah tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka ditenggelamkan seluruhnya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wa fihim aswaqu wa man laysa minhum." Bagaimana ya Rasulullah? Mereka akan ditenggelamkan seluruhnya, sementara di antara mereka ada yang tidak ikut-ikutan memerangi Ka'bah, cuma mau dagang aja. Dan di antara mereka juga ada yang cuma ingin tahu jalan saja. Kata Rasulullah SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Semuanya akan ditenggelamkan, kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Maka dari itu ya akhi, ini menunjukkan penting sekali kita memperbaiki niat kita. Bagaimana cara memperbaiki niat? Cara memperbaiki niat adalah dengan cara memperbaiki pikiran kita. Karena niat itu ya akhi sangat dipengaruhi oleh pikiran. Dan pikiran kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat oleh mata kita. Lihat ya, kalau kita melihat sesuatu, kita akan berpikir dan memikirkannya. Kalau kita sudah memikirkan, akan muncul niat. Iya. Anda misalnya contoh, ya melihat wanita yang cantik. Kemudian berpikir yang tidak-tidak. Muncul niat ingin mendekatinya. Nah, ya akhal Islam dari itulah. Ya untuk menjaga niat adalah menjaga pikiran. Oleh karena itu, sebagaimana pernah saya jelaskan juga, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah mengatakan bahwa aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr al-fikr. Bahwa pokok atau asal segala macam kebaikan dan asal dari segala macam keburukan itu dari pikiran. Seorang istri ketika melihat kekurangan suaminya, lalu ia pikirkan, jadi pikiran. Dari pikiran muncul apa? Akan muncul niat. Ya keinginan, sudahlah kalau gitu saya mau pisah aja. Atau setidaknya si istri berkurang cintanya kepada suami. Dari mana? Dari pikiran ya. Maka kalau kita ingin memelihara niat kita, pelihara pikiran kita. Kalau kita pikirannya selalu positif,
memikirkan tentang akhirat, memikirkan tentang kematian, memikirkan tentang ya Allah Subhanahu wa taala, tentang surga, tentang neraka, itu insya Allah akan memunculkan niat-niat yang kebaikan. Ya, kalau kita ingat kematian, akan muncul niat ingin berbuat ketaatan dan taubat. Tapi kalau kita pikirannya cuma dunia, niat kita pun pasti tujuannya dunia. Akhirnya itu akan berpengaruh kepada apa? Hati. Saudara seiman, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, penting sekali ya menjaga pikiran supaya terjaga niat kita. Dan supaya terjaga pikiran kita, penting kita untuk memelihara mata kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya akhi, ya untuk menentukan pandangan. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memelihara pandangan mata. Karena dari pandangan itulah akan berubah pikiran. Dari pikiran itulah akan berubah niat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup wasilah-wasilah menuju keburukan. Maka dari itu penting ya akhi, sekali lagi jaga niat kita. Untuk menjaga niat kita, jaga pikiran kita. Ya, karena niat ternyata luar biasa dahsyat. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya manusia dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, bayangkan kalau kita meninggal dalam keadaan niatnya nggak ikhlas. Ada orang sholat dan meninggal saat sholat, tapi ternyata sholatnya riya. Ingin dipuji manusia. Dan qadarullah dia meninggal dalam saat seperti itu. Makanya kita tidak bisa pastikan ya orang yang meninggal dalam keadaan sholat pasti husnul khatimah, belum tentu. Karena kita tidak tahu niatnya bagaimana. Ya. Bisa jadi niatnya riya, ingin dipuji orang. Ya, akibatnya saat itu dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sesuai dengan niatnya, akhi. Ya. Walaupun tentu bukan berarti bahwa maksiat menjadi baik gara-gara niat yang baik. Tentu ini ya tidak mungkin. Karena kata para ulama, sesuatu yang haram tidak menjadi halal hanya karena niat. Ya, maksiat tidak menjadi taat karena niat, tidak bisa. Kita masuk hadis yang ke-15. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabihi ila sadrihi wa a'malikum. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian, tidak pula kepada rupa kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Rasulullah menunjuk ke dadanya. Dan amalan kalian. Subhanallah. Akhi, di mata Allah, penampilan rupa yang cantik, yang ganteng, itu sama sekali ya tidak ada nilainya di mata Allah kalau ternyata tidak disertai dengan kebaikan hati dan amalan saleh. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah lihat itu adalah ketakwaan. Bukan karena si fulan keturunan ya bangsawan, bukan karena si fulan ganteng, bukan karena si fulanah cantik rupawan. La wallah. Kalaulah surga itu ya yang paling beruntung itu orang-orang kaya raya, mungkin si Qarun yang paling beruntung ya. Kalaulah ya pejabat yang paling beruntung, tentu Fir'aun yang paling beruntung karena ia punya jabatan yang sangat tinggi dan punya kekuatan ya pasukan yang luar biasa di zamannya. Kalaulah akhul Islam azani Allah wa iyyakum ya keberuntungan itu
ditentukan oleh kegantengan dan kecantikan, tentu akhal Islam Bilal bin Rabah tidak berhak masuk surga dan tidak beruntung. Akan tetapi ya akhal Islam, azani Allah wa yakum, sesungguhnya keberuntungan itu ditentukan oleh hati, itu ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang paling kaya, bukan. Bukan yang paling ganteng, bukan. Yang paling cantik, bukan. Maka Allah tidak pernah melihat kepada badan kalian yang kekar. Lihat, Allah menyifati orang-orang munafikin. Bagaimana sifat orang munafik? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ya. Kalau kamu melihat mereka orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, akan mengagumkan kamulah badan-badan mereka itu. Orang munafik itu badannya Masya Allah, tinggi-tinggi, kekar-kekar, bagus-bagus, akhi. Ya. Tapi apa yang terjadi, akhi? Ternyata Allah tidak melihat kepada badan mereka yang hebat, yang kekar, yang bagus. Tidak sama sekali. Subhanallah, akhal iman. Maka perhatian para sahabat Rasulullah, yang paling utama mereka perhatikan adalah hatinya. Yang mereka perhatikan betul-betul adalah ya kebaikan hati dan kelurusan amal. Kalau kita rajin pergi ke salon, ya, sebagian wanita rajin pergi ke salon, ya ke salon kecantikan. Kenapa? Untuk memelihara kecantikan wajah. Kita juga penting untuk pergi ke salon kecantikan hati, ya. Salon kecantikan hati itu di mana adanya? Adanya di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu. Salon kecantikan hati itu akhal Islam adanya di munajat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Di waktu malam kita tahajud bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu salon kecantikan hati. Kalau salon kecantikan wajah saja kita rajin untuk memelihara kecantikan kita demi untuk memelihara kecantikan wajah seorang wanita terkadang rela untuk membeli obat-obatan yang mahal harganya. Sementara untuk kecantikan hatinya terkadang kita malas-malasan untuk memelihara kecantikan kita. Padahal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kecantikan wajah. Di kuburan kecantikan wajah tidak akan ada nilainya lagi. Ya, wajah itu sudah menjadi tulang belulang yang menyeramkan. Tapi kecantikan hati akan terus dibawa sampai ke kuburan, ya akhwal Islam. Sampai kepada akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Hati yang selamat ternyata hati yang cantik, ya cantik dengan ketakwaan, hati yang cantik dengan rasa takut kepada Allah dan cinta kepadanya. Maka dari itu ya akhi, kecantikan hati itu harus kita dahulukan, harus kita pelihara. Maka ada itu Rasulullah SAW mengingatkan ini kepada kita. Agar perhatian kita untuk memelihara hati kita lebih daripada perhatian kita kepada badan kita. Naam. Dahulu seorang tabi'in berkata, atau seorang salaf terdahulu mengatakan yang bernama Iyas bin Muawiyah bin Qurrah. Kata beliau, kana afdalahum inda salaf aslamahum qalban walisanan. Dahulu ya orang yang paling utama di sisi salaf itu siapa? Itu orang yang paling selamat hatinya dan lisannya. Bukan yang paling ganteng, bukan. Bukan yang paling kaya, bukan. Bukan yang paling tinggi kedudukannya, bukan. Akan tetapi yang paling utama di sisi mereka adalah yang paling
hatinya itu bersih dan bening, saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Akhal Islam, azani Allah wa yakum, kita lanjutkan hadis yang ke-16. Wa an Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditsan fahfadhuh. Ada 3 perkara aku bersumpah atasnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis, hafalkan ini. Ya, hafalkan ini, kata Rasulullah SAW. Dengarkan baik-baik dan hafalkan. Ini perintah Rasul. Apa itu? Mana qasamalu abdin min sadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Tidak mungkin sedekah mengurangi harta. Wala dhulima abdun madzlamah sabaru 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi lalu ia sabar menghadapinya, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan si hamba tersebut. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, kecuali Allah akan bukakan kepadanya pintu kefakiran. Atau kalimatan nahwa, atau kalimat yang sejenis itu. Wa uhadithukum haditsan fahfadhuh. Dan aku akan sampaikan hadis lain, hafalkan, kata Rasulullah. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Abdun razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dunia itu, kata Rasulullah, untuk 4 orang. Yang pertama siapa? Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki, harta dan ilmu. Dia bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Dia sambung silaturahimnya. Dan dia mengetahui hak harta yang harus dikeluarkan. Fahada bi afdalil manazil, maka ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki harta, apa, ilmu. Diberikan oleh Allah ilmu, tapi tidak diberikan oleh Allah harta. Fahuwa sadiqun niyyah, tapi niatnya benar. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Dia berkata, kalau aku punya harta, aku ingin beramal seperti amalnya si fulan, orang kaya yang dermawan itu. Fahuwa bi niyyatihi fa ajruhu masawa. Maka dengan niatnya, maka pahala keduanya sama. Masya Allah. Yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki harta dan tidak diberikan rezeki oleh Allah ilmu. Hartanya banyak tapi nggak punya ilmu. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, dia hamburkan hartanya dengan tanpa ilmu. Wala yattaqi fi rabbah, dia pun tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilu fi rahimah, dia pun tidak menyambung silaturahimnya. Wala ya'lamu lillahi fi haqqa, dia pun juga tidak melaksanakan hak hartanya. Ya. Fahada bi akhbathi manazil, maka ini orang yang paling buruk dia kedudukannya. Wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Yang keempat, kata Rasulullah, hamba yang tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak pula harta. Tidak punya ilmu, udah gitu miskin, kere lagi. Fahuwa yaqul, udah gitu niatnya buruk. Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Kalau aku punya harta, aku ingin berbuat maksiat kayak si fulan orang kaya itu. Fahuwa bi niyyati fa wizruhu masawa, maka dengan niatnya, ya, maka dosa keduanya sama. Tapi tetap Rasulullah menganggap yang paling buruk itu yang ketiga.
Orang yang diberikan oleh Allah harta banyak tapi nggak diberikan oleh Allah apa? Ilmu. Iya. Kenapa? Karena dengan hartanya dia menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Baik saudaraku sekalian, hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ya. Kita bahas hadis ini, kata Rasulullah SAW, ada 3 perkara yang aku bersumpah dengannya. Dan aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis, hafalkan. Ini menunjukkan saudaraku, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghafalkan hadis. Ya, bukan hanya Al-Quran yang kita hafalkan, tapi juga hafalkan hadis juga. Makanya dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW sabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha." Semoga Allah memberikan kepada wajah seorang hamba cahaya, ya, yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia berusaha untuk menyampaikannya. Jadi menghafalkan hadis itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahkan didoakan dengan kebaikan. Apa 3 perkara yang Rasulullah ingin sampaikan dan Rasulullah menyuruh kita untuk menghafalkannya? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena disedekahkan. Akhi, sedekah sama sekali tidak mengurangi harta, tidak. Bahkan memberkahi harta. Pernahkah kita mendengar ada orang yang jatuh miskin gara-gara sedekah? Tidak pernah. Ini dia Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya. Bayangkan. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Umar bin Khattab pernah berkata, "Hari ini aku akan berinfak dengan separuh hartaku. Saya ingin kalahkan Abu Bakar." Datanglah Umar bin Khattab dengan separuh hartanya kepada Rasulullah SAW. Dan Umar merasa hari ini Umar bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata tak lama datang Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, ini seluruh hartaku. Aku ingin infakkan di jalan Allah." Bayangkan, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Apakah Abu Bakar dengan menginfakkan seluruh hartanya jatuh miskin? Tidak. Justru semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhi, kalau siapa di antara kita yang ingin diberkahi hartanya, banyak berinfaklah. Apalagi di zaman-zaman sekarang yang lagi susah nih. Ya justru di saat-saat susah, takut miskin, takut fakir, di saat itulah pahalanya besar. Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah yang paling utama. Apa kata Rasulullah SAW? Afdalus sadaqah, ya, wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Sedekah yang paling utama, kata Rasulullah SAW, itu dalam saat kamu sedang sehat, kikir, dan takut kefakiran. Ya, saat kita sedang takut kefakiran, saat kita sedang takut usaha kita ini sedang kolab, disitulah kekikiran itu luar biasa kuat. Disitulah ketika kita berinfak, nilai pahalanya berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Rasulullah, "Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham." Ada orang yang bersedekah 1 dirham bisa mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Ya. Kemudian para sahabat berkata, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Rajulun indahum malun katsir." Rasul, ada orang yang hartanya melimpah ruah, banyak hartanya. Lalu ia ambil 100.000 dirham lalu dia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Ya, ada orang lagi yang hartanya hanya 2 dirham. Hartanya cuma 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham diinfakkan. Coba ya, kalau antum di tabungan antum
Ya, ada uang, antum punya tabungan ya 10 miliar. Antum punya tabungan 10 miliar. Kira-kira untuk mengeluarkan 10 juta mudah tidak? Mudah. Uang antum masih 9,9 sekian. Ya, M. Tapi ketika harta kita tinggal 100 ribu ini, udah gitu ya di akhir bulan lagi. Waduh, di situ kepikiran yang luar biasa. Ya. Kira-kira kalau kita ambil 50 ribu diinfakkan, itu mikirnya 20 kali lipat kayaknya tuh. Kira saat itu kita berat sekali. Tapi ketika kita berhasil melawan kekikiran kita, disitulah pahalanya berlipat-lipat ganda. Karena yang dilihat oleh Allah bukan sebatas kuantitas, tapi kualitas. Perjuangan kita melawan kekikiran kita. Subhanallah, saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Makanya di masa-masa pandemi yang susah kayak gini nih, nilai pahala sedekah jadi gede banget di mata Allah. Ya, kenapa? Karena di saat ini orang pada ketakutan, fakir. Jaga-jaga, kita nggak tahu nih sampai kapan nih. Ada sebagian orang sampai begitu. Jadi pelit banget. Ya, nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Padahal ya kalau dia sedekahkan, yakinlah bahwa Allah pasti berkahi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberkahi harta, itu mudah. Rezeki di tangan Allah kok, bukan di tangan siapa-siapa. Ya. Cuman ya itulah keyakinan kita seringkali lemah. Ini yang pertama, kata Rasulullah SAW, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena disedekahkan. Tidak akan berkurang. Wallah. Iya. Yang kedua, wala dhulima abdun madlamatan sabaru 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Tidaklah seorang hamba dizalimi dan ia sabar. Sabar di sini apakah berarti kita tidak melawan begitu? Ya, kalau kita punya kemampuan untuk melaporkan, ya laporkan. Sabar itu bukan berarti diam. Tapi ketika di saat kita dizalimi dan kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk melawan, maka kita bersabar. Kita misalnya dibully habis-habisan, nama kita dirusak, dijelek-jelekin seperti yang kita lihat di zaman sekarang ya. Orang-orang yang punya pasukan internet, ya, yang tujuannya ingin menghabisi orang, merusak nama orang, membuli orang, ya, maka dengan pasukan internetnya tersebut, ya sangat mudah untuk menghancurkan nama orang. Maka ketika kita dizalimi dengan cara seperti itu dan kita tidak bisa membalas, dan kita sabar mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Rasulullah SAW? Illa zadahullahu izza, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan. Mudah kok bagi Allah untuk memuliakan kita suatu ketika nanti. Walaupun sekarang kita dihabisi nih. Nama kita dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, karakter kita dibunuh oleh mereka. Dijelekkan sejelek-jeleknya. Ya, tapi kalau Allah ingin memuliakan kita dengan semulia-mulianya, mudah bagi Allah. Lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari di akhir hayatnya dituduh Jahmi. Sampai beliau diusir di mana-mana. Beliau diusir dari kota Nisapur, pergi ke Bukhara, di Bukhara diusir lagi. Sehingga di mana-mana beliau diusir. Sehingga menjadi sempit bumi buat Imam Bukhari ini. Ya, kemudian beliau pun meninggal dunia tak lama setelah itu. Tapi lihat, sampai sekarang nama Imam Bukhari harum semerbak. Semua orang selalu mendengar di keluarga Imam Bukhari. Bahkan kitab sahihnya menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seorang hamba yang dizalimi. Maka dari itu ketika kita dizalimi dan kita tidak mampu membalas kezaliman tersebut dan kita lebih memilih sabar saja sudah. Ya, ketika kita dizalimi itu keuntungan buat kita, wallah. Kalau ada orang yang menzalimi kita dengan mencaci maki kita, dengan membuli kita, dengan merusak nama kita, demi Allah ya akhi, itu sebetulnya tidak merugikan kita biidznillah.
Justru itu menguntungkan kita, sudah kita dapat pahala besar di sisi Allah, semakin Allah gugurkan dosa kita, semakin Allah naikkan derajat kita. Ya, sudah begitu Allah akan tambahkan kemuliaan. Udah biarin aja, cuekin. Orang mau ngebully kita terserah deh. Akhwal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, akhi, ini kabar gembira bagi mereka yang dizolimi oleh manusia. Sementara ia tidak mampu untuk membalas kezoliman. Wallahi pasti kezoliman itu pasti Allah balas. Kalau enggak di dunia, di akhirat, dan akhirat lebih berat lagi. Ya, lebih pahit lagi, lebih mengerikan lagi. Maka antum enggak usah sedih. Ya, ketika antum dizolimi, dituduh dengan tanpa bukti. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ketiga, ya akhal Islam, kata Rasulullah SAW, wala fataha abdun baba mas'alatin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta. Hati-hati ini dengan yang namanya minta-minta ini. Illa fatahallahu alaihi baba faqr. Kecuali Allah akan bukakan kepadanya pintu kefakiran. Ya, akhi, dalam Islam meminta-minta itu hukumnya haram, ya akhi. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Qabisah, ya Qabisah, ya, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha. Wahai Qabisah, minta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang saja. Yang pertama, orang yang menanggung perdamaian 2 kaum. Ya, sehingga dia harus menanggung semua kerugiannya, ya dia boleh minta-minta, kata Rasulullah. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya, boleh dia minta-minta, kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang memang sangat fakir dan disaksikan oleh 3 orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang sangat fakir, maka dia boleh minta-minta. Apa kata Rasulullah? Wa masiwa dzalika ya Qabisah fasuhtun ya'kulu sahibu suhta. Untuk selain itu, hai Qabisah, untuk selain 3 orang itu, hai Qabisah, itu harta haram yang dimakan oleh pelakunya. Bahkan orang yang suka minta-minta pada hari kiamat itu nanti datang dalam keadaan wajahnya tidak punya daging. Na'udzubillah. Bayangkan saudaraku sekalian, musibahnya banyak di jalan-jalan sana, kaum muslimin yang minta-minta. Ya kita husnudzon, barangkali mereka orang yang fakir miskin yang sangat susah. Tapi yang musibahnya ada yang menjadikan minta-minta itu sebagai apa? Ya, sebagai profesi, la ilaha illallah. Ya. Maka jangan kita membuka pintu minta-minta. Jangan ngarep-ngarep dikasih orang. Seorang mukmin tuh jangan punya sifat ngarep-ngarep dikasih orang, jangan deh. Justru seorang mukmin tuh berpikir bagaimana saya bisa ngasih orang. Seorang mukmin tuh yang dia pikirkan bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada orang. Itu sifat mukmin. Ya. Adapun kemudian kita ngarap-ngarap dikasih orang, ya pengen dikasih orang. Oh, ini sifat orang yang berjiwa kerdil, akhi. Sifat peminta-minta seperti ini. Ya. Maunya ditraktirin aja sama temannya. Traktir kita dong. Ucapan kita ke teman kita, traktir kita dong, ada saja sudah membuka pintu minta-minta itu. Ya. Jangan lupa ya oleh-olehnya. Ya. Ini saja sudah membuka pintu minta-minta. Jangan, akhi, jangan. Ya. Kita sebagai seorang muslim dilarang oleh Nabi kita SAW untuk membuka pintu minta-minta ini. Jadilah seorang muslim yang selalu berpikir bagaimana saya memberikan manfaat kepada orang lain. Iya. Ketika kita pergi sama teman makan di suatu tempat, coba kita berpikir bagaimana saya yang bisa bayar. Jangan kita berpikir bagaimana saya dibayarin orang. Itu begitu seorang mukmin tuh. Bagaimana saya bermanfaat buat orang lain, bukan bagaimana memanfaatkan orang lain buat saya. Buat kepentingan saya, tidak. Seorang muslim, ya pikirannya selalu bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Subhanallah, inilah ya
kemuliaan seorang muslim ini dijaga sekali oleh Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan di sini, tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta kecuali Allah pun bukakan pintu kefakiran. Nah, bagaimana kalau kita minta kepada orang kaya untuk saudara kita yang susah? Boleh, nggak masalah seperti itu. Kita datang ke orang kaya, kita katakan, akhi, ya ada teman kita yang lagi kesusahan, ya barangkali kamu bisa membantunya. Maka yang seperti ini masuk dalam hadis ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu sama dengan melakukannya. Ya, kita datang misalnya membawa proposal untuk pembangunan masjid. Akhi, ya ini ada masjid yang hendak kita bangun untuk keperluan dakwah, untuk sholat berjamaah dan yang lainnya. Oh, ini nggak masalah, karena ini untuk kepentingan umat, untuk kepentingan Islam, nggak masalah. Ya, seperti ini tidak termasuk dalam larangan meminta-minta. Akhal iman azani Allah wa yakum. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh. Aku akan sampaikan hadis lain, hafalkan lagi. Ya, hafalkan ini. Kata Rasulullah, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Siapa 4 orang itu, saudaraku? Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki 2. Diberikan harta, diberikan ilmu syariat. Masya Allah. Sudahlah dia ilmu syariatnya dalam, hartanya banyak lagi. Ya. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Dia sambung silaturahimnya dengan kerabat-kerabatnya. Dia pun juga mengetahui hak hartanya yang harus dikeluarkan. Maka kata Rasulullah, ini orang yang paling tinggi derajatnya, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya manusia yang paling utama di sisi Allah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar orang kaya. Iya. Tapi orang kaya yang berilmunya luar biasa, ilmunya Abu Bakar luar biasa. Umar bin Khattab, manusia paling utama setelah Abu Bakar. Beliau kaya. Iya. Maka berbahagialah orang kaya yang disertai dengan keilmuan yang dalam, dia bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim dan memperhatikan fakir miskin. Wallahi ini orang yang paling utama di sisi Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ya. Yang kedua, yaitu hamba yang diberikan oleh Allah ilmu syariat, ilmu tentang syariat luar biasa, ilmu tentang Allah, tentang ya sunnah Rasulullah SAW luar biasa. Tapi sayang dia tidak diberikan ilmu harta, kere, miskin. Tapi subhanallah, si hamba ini niatnya benar. Dia berkata, kalau saya diberikan oleh Allah harta, saya ingin berinfak kayak dia. Ya. Maka kata Rasulullah, dengan niatnya itu tersebut, dia mendapatkan pahala yang sama. Itu pahala niat. Subhanallah. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Ini menunjukkan akhirnya berangan-angan boleh saja kalau memang itu untuk kebaikan. Andaikan saya jadi miliarder, andaikan saya jadi jutawan, ya, andaikan saya jadi triliuner, boleh. Tapi kalau niatnya untuk kebaikan nggak masalah. Andai saya jadi miliarder, saya ingin bangun masjid di mana-mana, wah, masya Allah. Dengan niatnya saja sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, andai saya jadi jutawan, saya jadi orang kaya, saya ingin bantu fakir miskin dan para janda dan orang-orang susah. Masya Allah, dengan niatnya saja dia sudah dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian akhwal Islam yang ketiga, ini yang paling buruk nih, mengerikan. Orang yang diberikan oleh Allah harta banyak, melimpah ruah, tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak pula ketakwaan. Akhirnya dia hamburkan hartanya dengan tanpa ilmu. Ya. Akibatnya apa? Tentu kalau dihamburkan di jalan maksiat, akibatnya apa? Menghalang-halangi manusia dari ketaatan. Dia juga tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Dia bahkan juga memutuskan silaturahim dengan keluarganya. Kata Rasulullah, bahwa bi akhbathil manazil. Ini orang yang paling buruk kedudukannya. Paling buruk ini orang. Karena dengan hartanya dia mampu mengajak orang kepada maksiat.
dia biayai dan danai perbuatan maksiat, dia halang-halangi manusia dari ketaatan dengan uangnya dan hartanya. La haula wala quwata illa billah, na'udzubillah ya akhal Islam. Namun sayang banyak orang kaya ternyata seperti ini. Ya, banyak orang kaya yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak pula yang tidak mau juga peduli dengan syariat Allah. Akhirnya hartanya digunakan, dihamburkan untuk memaksiati Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Yang keempat, akhal Islam, orang yang tidak diberikan harta, miskin, udah gitu nggak punya ilmu, nggak bertakwa kepada Allah. Udah miskin, nggak sholat lagi, la ilaha illallah. Sengsara dunia akhirat. Ya. Sudah begitu niatnya buruk. Dia mengatakan, kalau saya punya harta seperti si fulan, saya mau berbuat maksiat kayak dia. La ilaha illallah. Maka kata Rasulullah SAW, dengan niatnya tersebut dosanya sama. Ya, itu dosa niat. Cuma masalahnya orang miskin ini nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa berangan-angan, tapi angan-angannya rusak lagi. Maka tentunya ya akhi, jadilah kita yang pertama, kalau tidak yang kedua. Iya, kita berusaha untuk terus menimba ilmu syariat ini. Kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dengan ilmu. Kita menjadi hamba yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Dan kalau ternyata Allah berikan kepada kita harta, harta itu menjadi manfaat. Makanya kata Rasulullah SAW, ni'mal mal lil abdis, ya, lil abdis salih, atau kama qal. Sebaik-baik harta itu kalau dimiliki oleh hamba yang saleh. Iya betul. Kalau harta itu dimiliki oleh hamba yang saleh, manfaat itu harta wallah. Orang saleh itu dengan hartanya dia infakkan, dia bantu orang susah, dia masya Allah untuk kepentingan dakwah, untuk membela kaum muslimin. Ya, kenapa dia hamba yang saleh, masya Allah. Tapi kalau harta itu dimiliki oleh orang yang tidak saleh, yang tidak bertakwa kepada Allah, demi Allah itu harta menjadi keburukan, ya, yang akhirnya malah menjadi malapetaka, ya, buat pelakunya. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini, akhwal Islam. Kita buka tanya jawab. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ustaz, beberapa hadis telah kita simak bersama, yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil faedahnya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Yang ingin tanyakan, apakah setiap prasangkaan apapun yang di dalam hati kita itu Allah pun mengikuti prasangkaan hamba itu? Maksud hadis tersebut adalah kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah mengikuti sesuai dengan prasangkanya. Tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah pun akan mengikuti sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Ya. Maka seakan-akan hadis ini menganjurkan supaya kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya. Ketika kita berdoa misalnya, kita berprasangka baik, Allah pasti kabulkan. Cuma bagaimana caranya Allah mengabulkan, serahkan semuanya kepada Allah. Cuma masalahnya kita pengen Allah mengikuti keinginan kita, ini yang susah. Ya. Ketika kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita pengennya Allah segera mengabulkan, karena itulah keinginan kita. Padahal dalam berdoa, ya, ketika kita minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, serahkan pengabulannya kepada Allah. Terserah bagaimana, Allah yang paling tahu. Kapan waktu yang tepat, Allah yang paling tahu. Nah, ketika kita berdoa contohnya, dan kita beryakin Allah pasti kabulkan, Allah akan mengikuti prasangkaan kita. Cuma bagaimana dan kapan Allah mengabulkan, hanya Allah yang Maha tahu. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW sabda, "Ma min muslimin yad'u." Ya. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, kata Rasulullah, kecuali Allah akan pasti ijabah dengan salah satu dari tiga, atau dengan tiga perkara. Yang pertama, diberi apa yang dia minta.
atau yang kedua disimpan dalam surga, atau yang ketiga yaitu diselamatkan dari mara bahaya. Ketika kita sholat, kita berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah akan menerima amalannya. Allah akan ikuti sesuai dengan prasangka hamba. Tapi prasangka ini juga harus disertai dengan apa? Dengan ilmu. Jangan sampai hanya sebatas prasangka tapi tidak disertai dengan ilmu. Karena hadis ini harus dilihat dengan hadis-hadis yang lainnya. Ada orang misalnya, saya berprasangka, ya amalan soleh saya diterima oleh Allah. Tapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ternyata amalannya tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan diterima oleh Allah? Maka tentu ya, ketika kita berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di saat itu pun kita berusaha untuk husnudzon kepada Allah dan dengan keilmuan kita kepada Allah. Ya. Saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Demikian pula kita misalnya bertawakal kepada Allah. Kita cari duit, ya, berusaha memulai usaha dagang. Kemudian kita tawakal kepada Allah dan kita husnudzon, Allah berikan kepada saya kemudahan insyaallah. Dan kita berdoa, ya Allah berikan kemudahan. Maka Allah pasti mengikuti prasangkaan kita. Tapi Ustaz, buktinya setelah saya berusaha, saya dan sudah husnudzon sama Allah, tapi kenapa usaha saya bangkrut? Nah, disitulah Allah ingin uji dulu kejujuran kita dan kejujuran prasangka baik kita kepada Allah tidak diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan harap saat kita berprasangka baik kepada Allah, Allah tidak uji. Allah ingin uji ya, kejujuran prasangka baik kita itu. Ya. Jangan sampai kita berprasangka baiknya pas dikasih nikmat doang sama Allah. Nih, banyak di antara kita begitu. Ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit ujian, langsung berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ya akhwal Islam, kita harus paham ya bahwa prasangka yang baik kepada Allah tetap harus disertai dengan keilmuan kita kepada Allah dan keyakinan yang kuat kepada Allah Jalla wa ala, wallahu a'lam. Nah. Baik, insyaallah jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya yang kedua masih kami ajukan, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi, dan penanya yang lainnya bertanya perihal yang sama. Assalamualaikum, ya Ustaz, saya pernah membantu seseorang yang membutuhkan bantuan, namun di kemudian hari dia sangat mengecewakan kita, yaitu juga ternyata dia sering menipu. Dan ternyata hal ini pun terjadi kepada teman-teman saya dengan orang-orang yang berpenampilan, mohon maaf, berpenampilan sunnah, sehingga timbul rasa ketidakpercayaan kepada mereka. Nah, apakah bantuan yang dulu pernah saya berikan dan rasa ketidakpercayaan kepada mereka sekarang itu benar Ustaz yang saya rasakan ini? Pertama, akhi, yang telah antum bantukan kepada teman antum sudah dapat pahala besar di sisi Allah. Adapun setelah itu kemudian tampak kepada antum akan keburukan akhlak dia dan sifatnya, itu dosa dia. Lalu setelah itu antum merasa tidak percaya lagi kepada dia karena kedustaan dia, itu pun juga tidak apa-apa dalam syariat. Bahkan ya, saat kita tahu dia orangnya kurang bagus, suka berdusta, saat itulah kita tidak percaya lagi kepada dia. Seperti ini dibenarkan dalam syariat. Iya. Dalam hadis saja, dalam ilmu hadis saja, orang yang berdusta dalam ucapannya, ya, walaupun itu sekali dan bukan berdusta atas nama Rasulullah SAW, dia berdusta dalam ucapannya, maka perawi ini ya statusnya disebut dengan muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, dan statusnya sangat lemah hadisnya. Ya, bayangkan. Maka demikian pula, maka yang namanya dusta dalam syariat Islam sangat tercela. Sifat pendusta itu sangat tercela sekali. Ya. Rasulullah SAW sabda, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar." Hati-hati dari yang namanya dusta. Karena dusta itu, kata Rasulullah SAW, menyeret kepada kejahatan, dan kejahatan itu menyeret kepada api neraka. Maka boleh tidak
kita jauhi orang yang suka berdusta, boleh dalam Islam, nggak masalah. Ya. Untuk menghindari keburukan dusta dia. Dan kalau dia sudah sudah banyak korban gara-gara dia, boleh kita beritahu kepada orang lain, hati-hati sama si fulan. Ternyata si fulan itu orangnya begini-begini. Nggak masalah. Kenapa? Karena dia sudah terang-terangan memperlihatkan kedustaan dia. Ya, kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang terang-terangan. Saudara seiman, azani Allah. Jadi jangan hanya sebatas melihat tampilannya sesuai sunnah, berjenggot di atas mata kaki, wah jubahan, tapi ternyata tuh suka berdusta, suka menipu. Seperti ini biasanya orang-orang yang memang sengaja mau menipu, ya, dengan tampilan sunnah untuk mencoreng nama sunnah. Bisa jadi itu orang-orang yang sengaja seperti itu, ingin merusak sunnah. Maka jangan kita salahkan sunnahnya pada waktu itu, tapi salahkan orangnya. Jangan kita pukul rata, jangan-jangan semua yang berjenggot cingkrang kayak gini, nggak bisa. Jenggot cingkrang itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah orangnya, ya bukan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan. Ya, silakan untuk kesempatan pertama di layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Sena, Pak Ustadz. Iya, silakan. Di mana Ibu Sena? Di Pondok Lapa. Iya, silakan. Mau menanyakan tentang seseorang yang menghafal Al-Quran tapi tidak hafal-hafal, bagaimana hukumnya dan bagaimana caranya untuk cepat bisa menghafal Al-Quran tersebut. Baik, ya, ini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang yang pengen menghafal Quran tapi nggak hafal-hafal? Pertama, Ibu, menghafal Al-Quran itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang kedua, itu pun disesuaikan kemampuan. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kalau ternyata dia otaknya nggak sepintar dan secerdas orang yang otaknya IQ-nya tinggi, ya sesuaikan saja dengan kemampuan dia. Ya, dia susah ngapalin, taib. Kalau dikatakan Ustadz IQ-nya tinggi, tapi kenapa dia susah ngapalin? Dia sebetulnya orangnya cerdas, tapi kenapa susah ngapalin? Nah, seperti ini biasanya karena ada sesuatu yang lebih mengasyikan di hatinya daripada menghafal Quran. Apa yang lebih mengasyikan? Bisa jadi karena tontonan. Dia sudah terbiasa nonton, dan orang tuanya juga memang membebaskan dia nonton. Iya. Atau yang kedua, bisa jadi dia sedang asyik dengan main game. Atau dia lebih sedang asyik dengan nyanyian dan musik, naudzubillah, ya, jelas itu haram. Maka yang seperti ini bagaimana dia bisa akan hafal Quran? Gak bisa. Karena untuk menghafal Quran itu membutuhkan apa? Fokus. Ya, fokus, benar-benar fokus untuk menghafal Al-Quran itu harus fokus. Maka seorang anak yang dia sudah asyik dengan nonton film, nonton sinetron, dan yang lainnya yang sifatnya tontonan yang membuat hatinya asyik, dia tidak akan asyik lagi dengan menghafal Al-Quran. Maka dari itulah, Ibu, ya, kalau memang ternyata anak Ibu misalnya atau seseorang itu memang cerdas, tapi kok susah ngapalin Quran, ini pasti ada sesuatu yang lain. Ya, kalau misalnya enggak, kok saya udah fokus, berarti karena kecerdasannya yang kurang. Ya, karena kecerdasannya yang kurang, ya sudah, jangan dipaksain. Sesuai dengan kemampuan saja. Kalau dia mampunya cuma bisa ngapalin 1 ayat dalam sehari, ya udah, nggak usah dipaksain sampai setengah lembar, error, nanti malah stres, kasihan. Iya. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita memahami ayat. Lihat para sahabat terdahulu,
Utsman bin Affan berkata apa? Kami dahulu mengambil dari Rasulullah SAW itu 10 ayat dulu. 10 ayat kami ambil dari Rasulullah SAW, kami pelajari, kami hafal, kami pahami, kami amalkan. Dan kami tidak mau menambah sebelum kami benar-benar memahami dan mengamalkannya. Setelah selesai 10 ayat, kami tambah lagi 10 ayat. Begitu dulu caranya para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita kan enggak. Kalau kita pengennya, saya gimana bisa hafal dulu. Ya, bukan tidak boleh, silakan menghafal Al-Quran Karim. Namun ingat, ya, yang lebih agung daripada itu adalah kita berusaha mempelajari dan memahami ayat tersebut. Memahami tentang tafsirnya, makna-maknanya, lalu kemudian mengaplikasikan dalam hidup kita, itu yang sesuai dengan tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Nah, saudaraku sekalian seiman, maka jangan sampai kita seperti orang Khawarij yang mereka hanya menghafal Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan. Kita tidak faham makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Iya. Bahkan kemudian memahami yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini juga tentunya sangat tidak baik, ya. Kita menghafal Quran juga sambil memahami makna-maknanya, menyelami makna-maknanya, sambil juga kita mengamalkan dan mengaplikasikan. Karena terkadang kita lihat ada sebagian penuntut ilmu atau para penghafal Quran di pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran, ternyata akhlaknya nggak sesuai dengan Al-Quran. Ya, bahkan ternyata masih senang nonton film-film ya yang nggak ada manfaatnya. Padahal dia selalu menghafal dalam Al-Quran dan tahu dalam Al-Quran untuk anjuran meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana akan bermanfaat seperti itu Al-Quran pada dirinya? Mengerikan. Akhirnya Al-Quran hanya akan menjadi bumerang yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka nantinya. Ya, Allah musta'an wa alaihi tiklan. Nah. Ya, baik. Demikian ya untuk Ibu Sena yang berada di Pondok Kelapa. Barakallahu, dan selanjutnya silakan masih kami berikan kesempatan yang kedua di layanan telepon di 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Maryam di Banyuwangi. Silakan. Mohon maaf ya Ustaz, ini pertanyaan di luar dari tema karena titipan teman. Begini, beliaunya sudah berumah tangga lama dengan suami dan suaminya mempunyai perangai yang kasar, suka mengancam untuk membunuh istri dan anak-anaknya. Suami sering mentalak istrinya lebih dari 3 kali. Nah, beliaunya takut untuk mengajukan khulu karena takut dibunuh. Sedangkan dalam syariat, bila lebih dari 3 kali kan sudah bukan mahramnya lagi. Sekarang beliaunya tinggal dalam keadaan ketakutan di rumah karena suaminya sering mengancam untuk membunuh. Iya. Lalu bagaimana yang harus dilakukan istri tersebut, Ustaz? Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Apabila si suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah yang sangat sehingga menghilangkan akalnya, ya, yang mengakibatkan kemudian dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka yang sahih tidak jatuh talaknya. Tapi kalau si suami ini menjatuhkan talaknya dalam keadaan dia sadar dan bukan marah, ya, dan dia sudah berkali-kali mengucapkan talak lebih dari 3 kali di tempat-tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda, maka sudah tidak halal lagi buat suami tersebut. Si istri tersebut. Iya. Terus gimana? Saya takut. Datang aja ke polisi. Datang ke yang berwajib. Datang ke pengadilan agama. Tawakal kepada Allah. Daripada nanti status kamu zina. Ya, kalau misalnya ternyata si suami menjatuhkan talaknya tersebut dalam keadaan sadar dan seharusnya dia bukan istrinya lagi, daripada statusnya berzina dan bermaksiat kepada Allah, udah tawakal kepada Allah dan Allah sebaik-baik penjaga. Ya. Bukankah di Indonesia juga ada peraturan tentang KDRT? Maka dari itu, ya,
segeralah lihat keadaannya. Kalau si suami tersebut mentalaknya dalam keadaan sangat marah, ya luar biasa, dan menyebabkan tidak tahu apa yang dia ucapkan, ini yang sahih tidak jatuh talaknya. Tapi kalau dia ucapkan itu dalam keadaan sadar dan dia ulangi berkali-kali di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, maka sungguh dia bukan suami Anda lagi. Ya, segera pergi ke pengadilan, nggak usah takut. Ya, pergi ke polisi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada penanya tadi dan melindungi dia dari kezaliman suaminya yang na'udzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah padanya. Amin ya rabbal alamin. Nah. Baik, ya demikian untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan yang ketiga di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Nah, halo. Silahkan. Iya, masih belum. Iya. Halo, assalamualaikum. Dengan hamba Anda di Sulawesi. Di Sulawesi, Ibu di Sulawesi, silahkan langsung ke pertanyaan. Bagaimana ini Ustaz menanggapi COVID? Apakah dengan berprasangka baik kepada Allah, dengan tidak menyuruh anak saya ke masjid, itu lebih baik atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib diyakini, Ibu, bahwa penyakit tidak akan mengenai ibu kecuali dengan izin Allah. Akidah ini banyak yang hilang dari dada-dada sebagian kaum muslimin, saking ketakutannya dari penyakit COVID, sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa COVID bisa menular dengan sendirinya. Padahal keyakinan kita umat Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwasanya penyakit tidak akan menular kecuali dengan izin Allah. Ini yang harus kita yakini dan selalu kita patrikan. Yang kedua, tawakal kepada Allah sambil kita melakukan usaha untuk menghindarinya. Dan jangan terlalu ketakutan. Ada yang lebih berbahaya dari COVID, DBD. Ya, lebih berbahaya. Kenapa kita biasa-biasa saja? Ya, ada lagi yang namanya penyakit-penyakit haid dan yang lainnya. Tapi ini yang dibesar-besarkan terus COVID karena memang penyebarannya cepat, yang berakibat sebagian orang akhirnya akidahnya luntur. Wajib ini kita yakini bahwa COVID ini makhluk Allah dan tidak mungkin ia menular kecuali dengan izin Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tetap kita melakukan protokol yang dianjurkan, tapi jangan sampai akidah kita luntur. Jangan sampai kita terlalu ketakutan dan kemudian hilang tawakal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau misalnya ibu berada di zona yang hijau, tetaplah suruh anaknya ke masjid. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Bilang ke anaknya, nak, kita di zona yang hijau seperti ini, sudahlah, pergilah kau ke masjid. Tawakal sama Allah. Penyakit tidak akan menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai masker sana. Ya. Kalau memang ternyata dianjurkan oleh pemerintah untuk memakainya, ya udah, pergi. Adapun kemudian ketakutan sana sini, ya, yang berakibat akhirnya kita pun juga terhalang dari banyak kebaikan, dari banyak amal saleh dan yang lainnya. Bahkan kemudian ikut menakut-nakuti manusia. Jadi masalah adalah menakut-nakuti manusia. Padahal dalam Islam itu menakut-nakuti manusia haram hukumnya. Nggak boleh kita menakut-nakuti. Cukup kita sampaikan aja bahwa ada penyakit COVID, ya, yang menular, tapi tetaplah tenang, tawakal sama Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat nggak pernah diucapkan oleh banyak orang. Ya, tetap tenang, tawakal kepada Allah, tetap beraktivitas sambil menjaga protokol, ya, dan yakinlah bahwasanya penyakit tidak akan menular kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Ya, demikian seharusnya ya keyakinan kita sebagai seorang muslim. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.